Hai, salam akademika. Pernyataan Ketua KPI Pusat Agung Supriyo bahwa Komisi Penyiaran Indonesia akan mengawasi media online menuai banyak komentar. Kuliah kita hari ini akan mengkaji sejauh mana KPI akan mengawasi media online. Langsung bersama Ketua KPI Pusat Agung Supriyo. Keinginan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi media online tentu saja ini bersumber dari adanya aduan masyarakat terkait dengan banyaknya masalah konten media online yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat Indonesia ataupun nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia menjadi lembaga yang dianggap paling sesuai karena kewenangannya mengawasi hal-hal mengenai penyiaran di Indonesia. Lalu, sesungguhnya bagaimana penyiaran melalui media online menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat? Ayo kita ngobrol santai bersama Ketua KPI Pusat Agung Supriyo. Apakah media baru atau konten-konten di digital yang menggunakan internet itu dapat dianggap sebagai penyiaran? Nah, ini pertanyaan yang memang harus dijawab. Kalau menurut saya, kalau dilihat bahwa media tersebut adalah agen sosialisasi, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian bisa ditonton oleh penonton, apalagi kemudian menghasilkan juga iklan atau pemasukan, baik platformnya maupun orang yang menjadi artis atau konten kreator. Seperti saya nih, kalau saya kemudian menjadi terkenal begitu ya, lalu saya tampil di YouTube atau Mas Yuda punya kanal di YouTube, lalu kemudian banyak subscribernya, tentunya nanti Mas Yuda akan mendapatkan surat dari YouTube. Nah, itu biasanya Mas Yuda ada penghasilan sekian. Di mana YouTube itu dapat penghasilan? Ya tentu dari iklan-iklan yang dipasang di kontennya Mas Yuda. Nah, ini yang disebut dengan bersiaran. Jadi ada juga media yang tidak bersiaran. Contoh misalnya Twitter itu teks ya, jadi dia mirip dengan media cetak sebetulnya. Cuman kalau dilihat media baru yang bersiaran, tadi saya contohkan YouTube misalnya, maka dia termasuk ke dalam penyiaran juga, walaupun dia berselancar di katakanlah internet, beda dengan radio dan televisi. Namun bagi saya dia juga bersiaran. Jadi, menurut Agung Supriyo, konten di media online juga bisa dikategorikan sebagai siaran atau materi penyiaran. Apa indikator yang digunakan? Apa sih indikatornya? Yang pertama, dia memberikan pesan. Nah, ini komunikasi nih, memberikan pesan. Tapi tidak hanya memberikan pesan saja, karena media cetak pun juga bisa memberikan pesan. Yang kedua, dia bersiaran. Apa sih persiaran itu? Ya audiovisual. Jadi orang dapat melihat lewat handphone ataupun lewat laptop misalnya, ataupun bahkan sekarang di belakang saya ini ada televisi. Sekarang televisi sudah model hybrid, bisa tersambung kepada internet sehingga kita bisa dapat menonton. Nah, itu dinamakan dengan penyiaran. Jadi kalau di belakang saya ada televisi, orang tidak melihat konten televisi, tetapi melihat konten YouTube. Padahal di televisi loh. Nah, kan Anda bisa nonton tuh, ada saya ditanya oleh wartawan. Nah, ini pun adalah bersiaran. Jadi itu indikatornya sudah jelas. Apalagi tadi saya katakan bahwa media baru itu juga menghasilkan profit, menerima iklan.
Jadi ada semacam ya seperti media konvensional lah, televisi dan radio kan terima iklan juga. Jadi dia menerima keuntungan. Nah, dalam konteks ini maka saya beranggapan YouTube ataupun layanan over the top, ini istilah yang sangat teknis atau sangat teknologi, over the top ya, itu masuk ke dalam penyiaran atau media baru yang bersiaran. Ya, sekarang ini menjadi perdebatan di publik tentang undang-undang penyiaran. Apakah undang-undang penyiaran ini dapat nggak sih mengatur tentang layanan over the top tadi? Nah, kalau kita melihat dari filosofi undang-undang atau sejarah lah dari undang-undang penyiaran, maka undang-undang penyiaran ini dibuat pada tahun 2002. Saat itu internet tidak secepat sekarang. Mungkin belum 3G ya, baru 2G. Nah, sejak ada Android itu makin lama makin cepat. Orang mengakses informasi luar biasa. Nah, muncullah kemudian ya platform-platform baru. Ya, contoh misalnya ada semacam TV streaming atau video on demand yang orang kemudian berlangganan. Dia kalau punya passwordnya, dia berlangganan, dia bisa lewat handphone pun bisa nonton, lewat televisi di belakang saya bisa nonton. Dan karena kita mengacu kepada sejarah, ini kita kembali lagi kepada undang-undang, maka orang mengatakan bahwa kalau kita berpijak pada sejarah, maka undang-undang penyiaran yang dibuat 2002 itu belum mampu menjangkau perkembangan teknologi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan sudah menjangkau, yang mengatakan bahwa di dalam undang-undang penyiaran itu, para perancang undang-undang penyiaran itu sebetulnya sudah melihat masa depan, melihat futuristik lah undang-undang ini, katakanlah demikian. Misalnya disebut dalam keterangan tentang internet, itu dalam penjelasan di Undang-Undang 32 ya. Ini saya undang-undang ini. Kemudian ada kata-kata media lainnya. Lalu ada juga pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa ya sebetulnya internet juga pakai frekuensi. Jadi dia berselancar dalam sumber daya yang terbatas. Nah, dengan demikian dia masuk ke dalam ranah undang-undang penyiaran. Walaupun memang dalam undang-undang penyiaran itu ada semacam pembatasan juga. Ada 4 jenis lembaga penyiaran misalnya begitu. Di mana media baru itu tidak masuk ke dalam 4 jenis lembaga penyiaran ini. Jadi ada lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran apalagi berlangganan, ada lembaga penyiaran komunitas. Nah, saya harus pastikan kepada pakar hukum misalnya, termasuk juga pakar komunikasi ketika melihat Undang-Undang 32, apakah dia mampu menjangkau media baru. Nah, apakah kemudian ketika internet itu dianggap berselancar di dalam frekuensi radio, karena kalau kemudian dia nggak pakai frekuensi kan nggak bisa kalau operatornya nutup misalnya. Apakah dia masuk ke dalam sumber daya terbatas, lalu kemudian kalau dia masuk ke dalam ranah undang-undang yang 32 ini, maka apakah kemudian dia masuk ke dalam kategori lembaga penyiaran berlangganan misalnya. Berlangganan, kenapa? Karena orang membayar untuk mendapatkan konten. Nah, ini kalau kemudian masuk ke dalam TV streaming atau TV yang on demand, layanan video on demand kan banyak tuh. Atau kemudian masuk ke dalam lembaga penyiaran swasta. Nah, ini kita harus diskusi secara lebih serius.
Yang jelas memang di DPR sendiri sekarang itu sedang berusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002. Jika kita semua sepakat bahwa media online akan menjadi ranah pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, maka kira-kira bagaimana bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI? Berikut penjelasan Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat. Sekarang kita mencontoh luar negeri. Beberapa negara di Eropa itu sudah kemudian melihat layanan over the top ini sebagai penyiaran. Jadi dia tidak lagi melihat pada infrastruktur, kan ini suka perdebatan nih. Infrastrukturnya itu berbeda. Kalau internet beda, kalau televisi beda. Nah, cuma di Uni Eropa itu sudah masuk ke dalam ranah penyiaran. Mereka mendefinisikan broadcast itu sebagai audio media visual. Nah, jadi apa yang ditangkap, didengar, dilihat, ya, itu masuk ke dalam kategori audio media visual. Nah, dengan demikian tidak hanya televisi dan radio saja, tapi semua media baru pun yang bersiaran, yang audio media visual tadi, maka dia masuk ke dalam ranah penyiaran. Contoh misalnya layanan video on demand. Kan banyak tuh kita berlangganan, saya sendiri tuh berlangganan video on demand via internet. Saya nggak usah sebut mereknya. Cuman yang paling populer lah, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, saya berlangganan itu dan di Eropa itu ada pengaturan. Misalnya 30% konten di video on demand itu merupakan konten Eropa. Makanya kalau kita melihat layanan video on demand di televisi maupun di internet itu banyak banget konten-konten Eropa. Ada original misalnya, original yang dibuat oleh video on demand tersebut atau layanan over the top tersebut. Jadi 30% konten tuh harus konten Eropa dari keseluruhan video on demand itu ya. Nah, kenapa? Karena mereka ingin melestarikan budaya Eropa dan agar budaya Eropa itu bisa juga ditonton di luar. Jadi ada expand ke luar. Nah, kenapa Indonesia nggak seperti itu gitu? Turki itu juga. Turki misalnya dia harus berbadan usaha tetap di Turki misalnya atau menggandeng mitra lokal. Ya artinya saya ingin katakan bahwa banyak di negara, bahkan di Eropa yang terkenal dengan negara demokratis juga mengatur layanan over the top tersebut karena definisi penyiarannya sudah dirubah menjadi audio media visual. Kenapa sih Indonesia enggak kayak gitu maksud saya? Kenapa sih kita merasa bahwa kalau ada pengaturan tiba-tiba kita dikekang? Saya mengatakan bahwa pengaturan itu tidak untuk mengekang. Kalau pengaturan untuk mengekang kebebasan berekspresi, saya lebih memilih tidak usah ada peraturan. Tidak, saya lebih memilih kebebasan. Saya orang yang sangat pro terhadap kebebasan. Nah, diatur itu untuk melindungi publik dan untuk kepentingan bersama. Wah, ini kepentingan bersama apa nih? Jangan-jangan menjadi otoriter? Enggak ya, tadi kayak saya contoh di Eropa, kita punya kebudayaan itu dilestarikan lewat TV streaming atau video on demand. Yang video on demand ini juga dilihat juga oleh masyarakat di luar Indonesia. Jadi kita bisa melihat konten-konten Indonesia juga ditonton juga oleh masyarakat di luar. Kan begitu, makanya harus ada pengaturan itu. Apalagi kita market yang cukup luar biasa besar. Kita negara dengan populasi penduduk yang lebih besar. Di negara-negara Asia Tenggara misalnya, kita di atas 200 juta jiwa. Kan luar biasa tuh. Nah, apalagi ya, intinya adalah bahwa bagaimanapun ya harus diatur karena kalau kita melihat banyak negara juga sudah mengatur itu termasuk negara-negara yang demokratis ataupun liberal. Dan jangan takut kalau misalnya ada pengaturan. Enggak sama sekali mengekang kebebasan berekspresi. Komisi Penyiaran Indonesia bukan regulator tunggal,
menangani hal-hal mengenai penyiaran di Indonesia. Mereka bermitra bersama pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, jika media online yang selama ini menjadi ranah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jika dipandang sebagai suatu bentuk penyiaran, lalu kira-kira bagaimana pandangan Agung Suprio terkait dengan lembaga mana yang sesungguhnya harus mengawasi media online tersebut? Berikut penuturannya. Ya, kalau memang diamanahkan oleh DPR, ada revisi undang-undang penyiaran, lalu kemudian undang-undang itu memberikan amanah buat kita untuk mengatur media baru, maka mau nggak mau ya kita harus siap, karena itu amanah dari undang-undang. Kita kan pejuang dan warga negara yang baik, kan gitu. Ketika kita menjadi komisioner, lalu undang-undang berubah memberikan mandat yang lebih luas kepada kita, kita harus mengambil tanggung jawab itu. Kita harus siap. Kalau ada pertanyaan bagaimana teknologinya, itu kan persoalan teknis. Kalau anggarannya memadai, tentu kita akan mampu melihat itu semua, mengatur itu semua. Indonesia menariknya adalah negara yang bukan pelopor dalam mengatur media baru. Dan ini kita diuntungkan karena kita bisa belajar dari negara-negara lain. Terutama untuk melindungi tadi yang saya sebutkan berulang-ulang, kebudayaan Indonesia. Melestarikan kebudayaan Indonesia. Bagaimana konten kita, budaya kita, kepribadian kita, itu juga bisa ditonton oleh masyarakat di luar Indonesia. Jadi dalam era digital, era tidak ada sekat-sekat batas negara, disinilah peluang kita untuk memproduksi konten, lalu kemudian konten itu ditonton oleh masyarakat di luar. Di sini peluang kita, tentunya dengan pengaturan yang proporsional. Penyiaran adalah suatu media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan untuk menyebarkan gagasan dan informasi, serta mengedukasi masyarakat. Oleh karenanya, penyiaran dipandang sebagai alat untuk menjaga integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga memajukan kebudayaan nasional. Sementara itu, media online yang kita sebut sebagai media baru, banyak ditemukan konten-konten negatif dan meresahkan masyarakat. Sehingga memang pengawasan menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Namun, masih banyak perdebatan terkait dengan ini, sementara kuliah kita akan berakhir di sini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Semoga ada manfaatnya. Seperti biasa, saran, komentar, dan usulan topik bisa Anda layangkan melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa dan salam akademika.